Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Syifa Herlina dari Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan mengajarkan tentang materi statistik. Drop it. Ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menggambarkan sejauh mana sih data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan. Nah, ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari hari ini adalah jangkauan, simpangan, ragam, dan koefisien variasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ukuran penyebaran data. Masuk ke dalam materi inti, ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, ragam, dan koefisien variasi. Yang pertama kita akan membahas jangkauan. Jangkauan itu ada terbagi dua, ada jangkauan data, yaitu selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Dengan rumus yaitu tinggal kita hitung saja data terbesarnya dikurangi dengan data terkecil, maka dapatlah jangkauan datanya. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau disebut hamparan, biasanya disimbolkan dengan huruf H. Nah, ini merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Hingga kita kurangkan saja kuartil atas dikurangi kuartil bawah, maka itu adalah jangkauan antar kuartil. Selanjutnya adalah simpangan. Simpangan terbagi menjadi 3, yakni simpangan kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Jika kita sudah mendapatkan kuartil atas dan kuartil bawah, maka kita kalikan dengan setengah dan itu kita dapatkan simpangan kuartilnya. Dan simpangan rata-rata adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata, kita jumlahkan dulu setiap nilai data dikurangkan dengan nilai rata-ratanya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Apabila terdapat frekuensi, maka kita hitung dulu selisih dari setiap nilai data dan nilai rata-ratanya, kemudian baru dikalikan dengan frekuensinya, baru dijumlahkan seluruhnya, dibagi dengan jumlah seluruh data. Dan ada simpangan baku. Simpangan baku biasanya disebut dengan standar deviasi. Nah, simpangan baku ini nilai yang digunakan untuk menentukan bagaimana sih sebaran data dan seberapa dekat titik data ke ukuran pemusatan data dari sampulnya. Untuk simpangan baku bisa kita cari apabila kita setelah menemukan ragam atau variansi tinggal kita akarkan. Maka S sama dengan akar dari S kuadrat. Atau kita cari menggunakan selisih setiap data dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dipangkatkan 2, lalu kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Atau bisa dicari menggunakan perhitungan yang ini, setiap data dihitung selisihnya dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, lalu dikalikan dengan frekuensi, lalu dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih jelasnya nanti bisa disimak pada contoh soal berikut. Selanjutnya ada ragam. Ragam ini disimbolkan dengan S kuadrat. Ragam adalah perbandingan antara jumlah dari kuadrat selisih setiap data dan rata-ratanya dengan banyaknya data. Jadi untuk mencari ragam, pertama-tama kita harus menghitung selisih setiap data dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, baru kita jumlahkan hasilnya, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Atau kita cari dulu setiap data dikurangi dengan rata-rata, lalu dikuadratkan dan kita kalikan dengan frekuensi, baru dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Selanjutnya adalah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi atau disimbolkan dengan KF adalah rasio antara simpangan baku dan nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai presentase. Semakin kecil nilai koefisien, maka semakin baik datanya. Koefisien variasi ini digunakan untuk melihat distribusi data dari rata-rata yang akan dihitung. Dengan rumus KF sama dengan S dibagi dengan nilai rata-rata dikali dengan 100%. Lanjut contoh soal. Diberikan tabel di samping. Lalu kita tentukan jangkauan, simpangan, ragam, dan koefisien variasinya. Ini adalah data berat badan siswa kelas 12A.
Yang pertama, kita mencari jangkauan. Nah, untuk mencari jangkauan data, kita hanya perlu mengurangkan data yang terbesar, yaitu 69, kita kurangkan dengan data yang terkecil, yaitu 45. Maka dihasilkan 24. Jadi, jangkauan dari data tersebut adalah 24. Selanjutnya, mencari jangkauan antar kuartil. Nah, sebelum mencari jangkauannya, kita perlu menghitung dulu kuartilnya. Rumus kuartil sama seperti video sebelumnya sudah ada dijelaskan bagaimana untuk mencari kuartil. Yang pertama, Q1 sama dengan ini 49,5 adalah tepi bawah kelas kuartil ke-1 ditambah dengan 1/4 dikali 30 dapatkan 7,5. Ini adalah data ke 7,5. Kemudian kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, yaitu 3. Lalu kita bagi dengan frekuensi kelas kuartil ke satunya, itu 8, dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 5. Kemudian kita lakukan perhitungan mendapatkan 52,31. Selanjutnya kita cari kuartil atas, yaitu Q3 sama dengan 54,5 adalah tepi bawah kelasnya ditambah dengan nilai data ke 22,5 kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, lalu kita bagi dengan frekuensi Q3-nya yaitu 13 dikalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5. Kita lakukan perhitungan mendapatkan hasil 58,92. Setelah kita dapatkan kuartil bawah dan kuartil atas, lalu kita kurangkan kuartil atas, kita kurang dengan kuartil bawah, menghasilkan 6,61. Jadi, jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 6,61. Selanjutnya, simpangan kuartil. Nah, untuk mencari simpangan kuartil, sama seperti mencari jangkauan kuartil sebelumnya, apabila sudah kita temukan kuartil bawah dan kuartil atasnya, kita bisa langsung melakukan perhitungan. Untuk mencari simpangan kuartil, kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu QD sama dengan setengah dikali selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah. Kita lakukan perhitungan, menghasilkan 3,3. Jadi, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 3,3. Selanjutnya, mencari ragam. Untuk mencari ragam, hal pertama yang dilakukan adalah mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai rata-rata sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Untuk mencari nilai rata-rata data kelompok, kita perlu menemukan titik tengah dari data tersebut, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya, lalu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Didapatkan 1680 dibagi 30 dengan 56. Untuk data-datanya tersebut bisa terlihat pada tabel berikut. Nah, di tabel ini sudah dijabarkan jadi satu-satu. Langsung saja kita masukkan mencari ragam, yaitu 770 ini kita bagi dengan banyaknya data yaitu 30, menghasilkan 25,67. Jadi ragam dari data tersebut adalah 25,67. Selanjutnya mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku, apabila ragamnya sudah diketahui, maka kita bisa saja langsung mengakarkannya. Ragam sebelumnya tadi sudah kita cari dan mendapatkan hasil 25,67. Lalu kita akarkan, maka menghasilkan 5,07. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 5,07. Selanjutnya mencari simpangan rata-rata. Mencari simpangan rata-rata hampir sama caranya seperti mencari ragam, namun bedanya di sini untuk simpangan rata-rata itu tidak perlu dikuadratkan, hanya kita perlu mencari nilai mutlak dari selisih data dengan nilai rata-ratanya. Nah, X ini adalah titik tengah karena data yang digunakan adalah data berkelompok. Setelah kita cari selisihnya dan kita kalikan dengan frekuensinya, maka kita jumlahkan menghasilkan 118. Nah, 118 ini kita bagi dengan jumlah seluruh datanya yaitu 30, maka dihasilkan 3,93. Jadi, simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 3,93.
Selanjutnya mencari koefisien variasi. Nah, untuk mencari koefisien variasi, kita memerlukan nilai simpangan baku atau standar deviasi dan nilai rata-rata. Apabila simpangan baku dan nilai rata-ratanya sudah ditemukan, maka kita langsung membaginya dan kita kalikan dengan 100%. Berarti 5,07 dibagi dengan 56 dikali dengan 100% sama dengan 9%. Jadi, koefisien variasi dari data tersebut adalah 9%. Terima kasih, sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.